Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Engkau sudah bangunkan kami. Kami beroleh lagi kuat yang baru dan kami akan mengawali ke hari ini dalam ibadah. Kami berdoa Engkau berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. 1 ayat 16 khususnya berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah melanda dunia sejak tahun 2020. Kita sangat merasa takut, ada yang panik ya. Karena itu pada akhirnya manusia berpikir betapa pentingnya keselamatan jiwa itu. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang Kristen takut mati sehingga ada berbagai upaya untuk menghindarkan diri dari COVID-19 ini. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, manusia membutuhkan keselamatan. Nah, mari kita mencari bagaimana Alkitab mau mengatakan dan menjawab itu. Dalam dunia ini, orang mencari keselamatan ada berbagai cara. Ada yang mengatakan dengan dia bersemedi bertahun-tahun, maka dia akan semakin mencapai tingkat kesempurnaan sehingga dia beroleh keselamatan. Tapi ada yang lain juga berpikir semakin dia berbuat amal, semakin dia banyak berbuat baik, maka dia akan cepat memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang keselamatan ini tentu kita mencari bukan kepada dunia ini, tapi mari kita lihat apa kata Alkitab tentang keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu yang kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 16. Nah, berbicara tentang keselamatan, dari bahasa aslinya soteria, ya, dari asal kata yaitu zozo, artinya memindahkan, juga berarti menyelamatkan. Jadi selain memindahkan, menyelamatkan, maka itu berarti kita melihat bahwa orang yang kemudian akan berpindah dari gelap kepada terang, berpindah dari neraka kepada sorga. Nah, itu yang kita lihat di sini, bahwa keselamatan itu akan membuat orang berpindah dari dunia yang jahat ini kepada kehidupan yang baik, yang benar. Nah, kalau begitu, pertanyaan, di mana kita menemukan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Di mana kita menemukan Injil adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan? Hanya ada dalam Injil. Ya, itulah sebabnya kita tahu Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang memberikan banyak orang untuk mendapatkan jawaban bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dia telah mati, dia telah bangkit, dan bahkan dia telah naik ke surga. Nah, oleh karena itu keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Beberapa rasul juga mau mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain hanya ada dalam Kristus. Sehingga kita melihat keselamatan itu adalah anugerah, semata-mata adalah anugerah. Para rasul itu meyakinkan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi keselamatan adalah pemberian Allah, hanya karena kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, gereja kita telah dimenangkan di dalam Kristus Yesus oleh para penginjil, Riedel dan Schwartz. Mereka sudah datang memenangkan orang-orang Minahasa, dan kita bersyukur bahwa sampai pada saat generasi kita ini Injil telah banyak
mendapat tempat di hati kita, orang-orang Minahasa. Sehingga gereja kita ini semakin besar di dalam maupun di luar. Kita bersyukur dalam peringatan hari ulang tahun kebenaran Injil dan pendidikan, kita boleh menikmati bahwa Injil Tuhan itu benar-benar menjadi keselamatan yang menjadi kekuatan bagi setiap orang dan menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita, memampukan kita, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang menerima Dia. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang telah bersabda untuk kami. Kuatkan iman kami Tuhan. Di awal perayaan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-190 tahun, kami memulaikan lagi di hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, beri kami semangat untuk menjadi pekabar Injil yang tetap setia sampai Tuhan datang. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.